Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para jamaah ta'lim sekalian yang semoga senantiasa kita semua dilimpahkan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan belajar bersama dalam kajian taklim, yaitu kitab Bulughul Maram yang membahas tentang fikih. Jamaah sekalian, pada kali ini mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang memasuki bab sholat. Dan bagian awal dari bab sholat ini adalah babul mawaqit, yaitu bab tentang waktu-waktu di dalam sholat. Jamaah rahimakumullah, sungguh indah, luar biasa tuntunan ajaran Allah kepada kita semuanya. Allah dan Rasulnya sudah memberikan tuntunan, pelajaran tentang waktu-waktu di dalam sholat, yang bukan hanya bisa digunakan atau bisa diterapkan di manusia yang hidup di zaman yang sudah modern ini, dengan segala macam perangkat teknologinya, tetapi juga bisa digunakan oleh umat-umat terdahulu yang mungkin belum begitu mengenal tentang teknologi. Itulah indahnya ajaran Islam kepada kita semua. Dalam persoalan waktu ini, kita semua mungkin pernah mendengar ajaran tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di dalam Quran surah Yunus surah 10 ayat 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nuura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Huwallazi, dialah Allah, ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a, yang telah menciptakan atau menjadikan asy-syamsa dhiyaa'a, matahari sebagai sinar atau bersinar, sumber cahaya berarti. Wal qamara nuura, dan qamar, rembulan atau bulan itu nura, sebagai cahaya, pemantul cahaya sumber tentunya. Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan tuntunan dengan istilah diya bagi matahari sebagai sumber cahaya, dan nura, cahaya juga, tetapi hanya merupakan pemantulan cahaya dari matahari, sehingga disebut dengan nura. Wa qaddarahu, dan Allah menetapkan manazil. Manazil itu tempat-tempat untuk beredarnya rembulan tersebut. Masya Allah. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Semua itu ditetapkan oleh Allah untuk menjadi untuk mengetahui adadas sinina wal hisab, perhitungan sinin tahun, wal hisab, dan juga perhitungan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menuntun itu, maka dengan patokan itu kita akhirnya bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda dengan matahari dan rembulan itu justru digunakan untuk perhitungan bagi kita. Bahasa sederhananya, untuk rembulan atau bulan itu digunakan untuk menentukan awal dari penanggalan bulan. Sedangkan matahari digunakan untuk menetapkan waktu-waktu salat. Inilah pelajaran kita tentang al-mawaqit atau waktu-waktu salat dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin kali ini. Hadis yang pertama kita baca, An Abdullah ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajul qatulihi ma lam yahdur waqtul 'asr. Waqtul 'asri ma lam tasfarra syams. Wa waktu salatil maghrib ma lam yaghibu syafaq, wa waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, wa waktu salatil subuh min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini dari Abdullah bin Umar memberikan tuntunan kepada kita tentang waktu-waktu salat. Waktu zuhur apabila tergelincir matahari sampai bayangan seseorang sepanjang badannya. Waktu zuhur tergelincir matahari sampai bayangan itu sepanjang badannya. Artinya apabila misalnya ada sesuatu ya di
kena sinar matahari, maka kemudian kita jatuhkan atau kita rebahkan. Nah, kalau kemudian bayangannya itu masih sepanjang badannya, berarti masih dalam waktu zuhur. Tapi kalau kemudian bayangan sudah lebih panjang daripada bendanya, maka itu berarti sudah masuk waktu asar. Kemudian disampaikan juga bahwa waktu asar itu sebelum kuning matahari. Waktu asar masih diizinkan dari sejak panjang bayangan itu lebih dari bendanya sampai sebelum kuning matahari. Berarti sampai sebelum tenggelam atau terbenamnya matahari. Lalu kemudian disampaikan juga bahwa sholat maghrib adalah sebelum hilang tanda merah. Berarti sejak terbenam matahari sampai mega merah di langit itu belum hilang. Maka di situ masih dalam masuk waktu maghrib. Dan kemudian sholat Isya itu adalah hingga setengah malam yang pertengahan. Sesudah mega merah itu hilang, berarti sudah masuk waktu Isya. Sampai setengah malam yang pertengahan. Sedangkan waktu sholat subuh itu dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Itulah al-awqat atau waktu-waktu al-mawaqit daripada waktu-waktu sholat. Subhanallah, walaupun mungkin teknologi hari ini sudah bagus dengan segala macam perhitungan waktu, entah itu dengan jam hari ini dan seterusnya, tapi sungguh konsep ini akan tetap bisa digunakan sampai kapanpun tuntunan Allah ini. Orang-orang terdahulu belum mengenal jam, masih bisa menggunakan ini. Orang-orang yang sekarang sudah mengenal teknologi masih bisa menggunakan kaidah ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu tuntunan waktu-waktu di dalam sholat. Sehingga kalaupun kita tidak memiliki atau tidak ada atau bahkan mati jam kita, masih tetap bisa mengetahui waktu-waktu sholat dengan kaidah-kaidah ini. Nah, kaidah ini juga yang akhirnya menjadikan ada istilah yang disebut dengan waktu-waktu sholat di setiap wilayah yang berbeda-beda. Karena patokannya terhadap posisi matahari bagi kita, makhluk yang ada di bumi ini. Jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah waktu-waktu sholat. Kemudian ada tambahan lain. Di dalam hadis berikutnya, di dalam masih kitab Bulughul Maram ini, adalah apa? Walahu min hadithin Buraidah fil asr wasyamsa baydha'un naqiyah. Dan baginya dari hadis Buraidah tentang waktu asar, wasyamsu sedangkan matahari baydha'un naqiyah. Baydha masih bercahaya, naqiyah bersih, putih bersih. Itu berarti pertanda masih waktu asar, maksudnya seperti itu. Bahkan disebutkan lagi wa min haditsin Abi Musa, dalam hadis Abi Musa dikatakan wasyamsu murtafi'ah. Waktu asar itu kalau asyamsu matahari murtafi'ah masih agak tinggi. Itulah waktu-waktu daripada salat. Demikian juga waktu Isya, ada di hadis berikutnya disampaikan an Aisyah, dari Siti Aisyah, apa dikatakan? Innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati, rawahu Muslim. Nah, apa dalaman ini? A'tama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil Isya hatta dhahaba 'amatul lail, thumma kharaja fa shalla wa qala innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati, rawahu Muslim. Dalam hadis ini Aisyah berkata, suatu malam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melewatkan atau melebihkan salat Isya hingga habis semua malam. Hatta dhahaba amatul lail, sampai habis waktu malam. Thumma kharaja, kemudian Nabi keluar, fa shalla, dan salat. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya ini adalah waktu untuk sholat Isya tentunya, jika tidak ingin aku memberatkan umatku. Setelah habis semua malam, Rasulullah keluar dan kemudian sholat Isya. Jamaah yang dirahmati Allah, apa berarti kemudian sholatnya berarti boleh terus sampai menjelang subuh? Kalau dalam konteks hadis itu, iya. Tetapi sesungguhnya para ulama sepakat untuk keselamatan jalan tentang sholat Isya ini,
maka sebaiknya sebagaimana hadis yang awal, sholat Isya jangan dilakukan kalau sudah melakukan atau sudah melewati tengah malam. Itu yang jauh lebih selamat. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah waktu-waktu sholat zuhur jika matahari sudah tergelincir sampai bayangan itu sama dengan bendanya. Kalau sudah lewat dari benda bayangannya, berarti sudah masuk asar. Kemudian asar itu masuk sampai menjelang terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari atau matahari berwarna kuning dalam hadis ini disebutkan. Itulah waktu salat asyar. Lalu kemudian salat maghrib masuk sejak terbenam matahari sampai mega merah itu masih kelihatan. Berarti masih waktu maghrib. Kalau sudah tidak kelihatan lagi mega merah itu, maka berarti sudah masuk waktu Isya. Sampai kapan waktu Isya? Dianjurkan dalam hadis yang pertama, sebaiknya jangan lewat tengah malam. Nah, dan terakhir subuhnya adalah sejak terbitnya fajar shiddiq tentunya sampai sebelum terbitnya matahari. Semoga dengan kaidah ini bisa digunakan dimanapun. Kalau di Indonesia tentu kita sama tahu bahwa mungkin agak konstan, perubahan-perubahan waktunya agak mudah dilihat karena memang kita di wilayah tengah-tengah, wilayah garis khatulistiwa, maka untuk sholat zuhur kadang bisa diperkirakan ya kurang lebih jam 12. Untuk sholat asar kurang lebih jam setengah 4 sore. Kemudian sholat maghrib paling tidak sesudah jam 6 petang. Lalu kemudian sholat Isya paling tidak sesudah jam 7 malam. Begitu juga sholat subuh kurang lebihnya di kisaran jam setengah 5. Ya, kalau itu di negeri kita, Indonesia, yang posisinya di wilayah tengah atau mendekat daripada garis khatulistiwa. Bayangkan kalau di negara lain atau wilayah lain yang kebetulan mungkin matahari posisinya adalah lebih sedikit daripada malam hanya, atau sebaliknya, malam lebih sedikit daripada siangnya. Maka patokannya adalah menggunakan tuntunan waktu-waktu sholat seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjelasan tentang waktu-waktu sholat tadi, berarti waktu sholat zuhur sejak tergelincir matahari hingga bayangan benda masih sama dengan bendanya, itu boleh waktu-waktu sholat. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis berikutnya dalam kitab Bulughul Maram ini, Rasulullah bersabda, an Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, rawahu Tirmizi wal Hakim wa sahhahahu wa asluhu fi sahihain. Dari Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha, sebaik-baiknya amal, seutama-utamanya amal ialah salat pada awal waktunya. Jadi meskipun rentang waktunya diperbolehkan sebagai waktu-waktu salat, akan tetapi Rasulullah memberikan tuntunan yang terbaik, seutama-utamanya amal dalam hal salat ini adalah salat pada waktunya. Oleh karena itu, tuntunan ini harus menjadi patokan buat kita, tetapi mari kita bersama-sama untuk menjemput datangnya awal waktu di dalam sholat kita. Demikian kajian kitab Bulughul Maram pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar, yang baik datang dari Allah, ambillah. Yang tidak benar atau bahkan mungkin salah, mungkin karena kebodohan saya atau godaan syaitan yang durjana, tinggalkanlah. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.